Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube Kebun Eyangti. Sebelumnya Eyangti sampaikan bahwa Kebun Eyangti terletak di sekitaran halaman rumah Eyangti sendiri, yaitu di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Sebelumnya Eyangti mohon untuk subscribe channel Kebun Eyangti ya. Di Kebun Eyangti sebenarnya fokus utamanya adalah bertanam anggur. Jadi memang Eyangti menganggap anggur itu sangat menarik ya. Estetik, excited kalau kita sudah melihat buah anggurnya. Namun seiring waktu Eyangti berpikir bahwa sangat sayang ya, ruang di bawah tanaman anggur jika tidak dimanfaatkan. Untuk itu timbullah ide untuk memanfaatkan ruang di sekitaran bawah tanaman anggur. Sehingga ruang bawah tanaman anggur tersebut Eyangti menanam tanaman hias seperti aglonema, ya, ada juga sayur-sayuran dan anggrek. Nah, setiap sore kami sering mengecek ya tanaman-tanaman ini. Nah, ini tanaman Eyangti sebenarnya letaknya adalah di halaman. Jadi ini karena halamannya terbatas, Eyangti menanam seefisien mungkin dalam memanfaatkan lahan. Contohnya sayuran ini Eyangti menanam secara vertikultur maupun hidroponik maupun secara konvensional dengan rak bertingkat. Ya, ada kangkung, sawi, bayam, ada tanaman obat juga. Ya, ini ada kelor, kunyit, kencur, ada juga anggrek. Nah, senang sekali jika sudah melihat anggrek berbunga. Ada juga sayur-sayuran seperti cabai, tomat, ya, dan Eyangti kalau memerlukan sayur seperti sayur-sayur kangkung ya, sawi itu hampir setiap hari bisa kita panen dari halaman sendiri. Nah, ini tomatnya ya. Tomatnya ini sungguh sangat subur guys ya. Cukup ditanam di dalam pot karena ruang kami adalah sangat terbatas ya. Nah, ini tomat-tomatnya ya, subur sekali. Nah, kita juga memanfaatkan pupuk lindi, pupuk organik yang kami buat sendiri. Jadi hampir setiap hari ya, sisa-sisa dapur itu kita manfaatkan untuk pupuk organik bagi tanaman kami. Nah, ini ada cabai juga ya. Jadi cabai-cabai ini kalau perlu ya, kita mau masak Indomie, mau masak segala macam telur ya, kita cabut dari halaman sendiri guys. Ya, rasanya nikmat sekali. Nah, ini juga ada suplir. Jadi Eyangti ini mempunyai sekitar 22 jenis suplir. Ya, suplir yang kami tanam itu tidak prinsipnya adalah suplir itu tidak menyenangi cahaya matahari yang full. Nah, semuanya ini kami tanam, baik anggrek, aglonema, suplir, sayur-sayuran itu kami tanam di bawah tanaman anggur. Ya, jadi memang kami juga memperhatikan estetika, keindahan daripada Kebun Eyangti ini, karena itu adalah salah satu dari hobi kami, dari hobi Eyangti. Nah, sebelum sampaikan bahwa lebih dari 90 jenis aglonema yang kami punya.
Jadi ini terus bertambah seiring dengan waktu jenis-jenis aglonema yang ditanam di kebun Eyang Ti. Guys, dengan sekian banyak tanaman ini ditambah dengan kegiatan rutin setiap hari Eyang Ti harus bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Maka diperlukan tenaga ekstra untuk pemeliharaannya. Dan setiap pagi sebelum berangkat kerja selalu menyempatkan untuk mengecek tanaman. Namun itu semua terbayarkan dengan keindahan dan kenyamanan yang dihasilkan dari Taman Eyang Ti. Dan taman ini menjadi tempat favorit bagi keluarga dan tamu yang hadir. Nah, bahagia sekali guys rasanya karena hampir setiap hari bisa memetik tanaman sendiri. Tanaman seperti sayur-sayuran, buah dari halaman sendiri. Tapi tunggu dulu guys. Tentu hasil yang cukup memuaskan ini tidak terlepas dari peranan bibit, nutrisi, dan pemeliharaannya. Hal ini sangat penting sekali untuk menjamin keberhasilannya. Ya, jadi keberhasilan daripada buah maupun tanaman hias itu tidak terlepas dari pemeliharaannya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, kami membuat pupuk organik padat maupun cair sendiri yang berasal dari sampah-sampah dapur guys. Bahkan kami memanfaatkan peralatan dapur yang terbuang seperti besek, nampan, mangkok maupun baskom plastik pengganti pot. Ya, hitung-hitung menjaga kelestarian alam guys. Nah, inilah kegiatan rutin guys. Sisa-sisa dari pisang ini sangat bagus sekali ini untuk dijadikan pupuk organik cair ya. Cukup kita rendam dengan air maupun dengan air beras ya, dan kita diamkan itu selama 2 minggu sehingga airnya juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik guys. Jadi hal ini adalah untuk menekan biaya produksi guys. Dengan tanaman segini banyak, ini kita bisa menekan biaya produksi. Nah, kami melakukannya, menyiramnya juga kami lakukan sendiri guys. Nah, ini adalah rendaman air bawang. Air bawang yang sudah kita rendam, kulit bawang ya. Kulit bawang yang sudah kita rendam dengan air ataupun air beras selama 2 hari, dan itu airnya kita siramkan kepada tanaman yang manfaatnya adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman maupun merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini nampan-nampan ini juga kami manfaatkan ya. Ini nampan-nampannya kita manfaatkan sebagai tempat wadah dari hidroponik secara sederhana ya. Jadi cukup di nampan-nampan seperti ini guys. Nah, ini juga anggrek. Ini adalah bunga kesenangan Eyang Ti, sehingga memang setiap pagi sebelum berangkat kerja Eyang Ti selalu mengecek bagaimana keadaan tanaman, apakah perlu air, apakah perlu nutrisi ya. Itu setiap pagi sebelum berangkat kerja Eyang Ti selalu mengecek keadaan tanaman. Nah, sayur-sayuran juga bisa kita petik setiap hari dari halaman sendiri guys. Berkebun itu memang asyik. Untuk itu kami mengajak sahabat semua, ayo berkebun. Demikian guys, semoga video ini akan menginspirasi sahabat semua untuk memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kebun yang bermanfaat.
Ayo guys, semangat berkebun. Karena berkebun itu juga akan meningkatkan hormon kita karena akan menimbulkan kesenangan jika melihat hasil yang kita peroleh, melihat buahnya, melihat bunganya. Nah, ini situasi malam hari di kebun kami guys, seperti ini guys. Terima kasih pada sahabat semua yang sudah menonton channel YouTube Kebun Eyang Ti. Demikian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.